Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan sejenak hatimu. Tarik napas dalam-dalam. Hari ini bukan hanya tubuhmu yang butuh rehat, jiwamu pun perlu disentuh. Dalam sunyi pagi, di antara bias cahaya dan harap yang belum sempat terucap, ada satu doa yang lembut namun mampu menggetarkan takdir. Satu kalimat sederhana yang bila dibaca setelah sholat duha, bukan hanya mengetuk pintu langit, tapi juga membukakan jalan rezeki yang tak terduga. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika engkau pernah merasa rezekimu lambat, langkahmu berat dan harapanmu seperti tak sampai, mari duduk bersama kami dalam video ini. Tulis di kolom komentar, aku siap membuka jalan rezeki dari langit. Karena mungkin hari ini adalah awal dari perubahan yang kau nanti-nanti. Bab 1. Sholat duha, gerbang cahaya di tengah hari. Di antara waktu pagi dan siang, ada ruang yang disisakan oleh langit untuk mereka yang hatinya masih mencari arah. Ketika sebagian besar manusia sedang sibuk mengejar dunia, menyibak rezeki dari celah-celah usaha yang tak pernah selesai, ada segelintir jiwa yang justru mengambil waktu untuk diam. Bukan karena mereka tidak butuh dunia, bukan pula karena telah selesai dengan urusan materi, tapi karena mereka tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar angka, gaji, atau keuntungan. Itulah sholat duha, sebuah perhentian hening yang menghubungkan bumi dengan langit. Dalam setiap rukuknya ada ketundukan, dalam setiap sujudnya ada pengakuan bahwa semua yang kita cari di luar sebenarnya hanya bisa dibuka dari dalam. Sholat duha bukan tentang menggugurkan kewajiban, karena ia memang bukan fardu. Tapi justru karena ia sunnah, ia menunjukkan seberapa besar cinta kita kepada Allah di luar keharusan. Bukankah cinta sejati diuji saat tidak ada paksaan? Ketika seseorang berdiri di atas sajadah duha, ia sedang mengatakan kepada Tuhannya, aku datang bukan karena wajib, tapi karena rindu. Dan kerinduan itu adalah kunci yang membuka pintu-pintu rahmat yang tersembunyi. Ada kekuatan yang tak terlihat dalam kesengajaan memilih waktu duha sebagai saat bermunajat. Saat orang lain sibuk mengejar dunia, engkau memilih mengejar yang menggenggam dunia. Itulah keberanian spiritual yang jarang dimiliki. Waktu duha adalah waktu yang lembut. Matahari belum terik, dunia belum terlalu gaduh, dan jiwa belum terlalu lelah. Inilah waktu ketika permohonan bisa naik tanpa terganggu oleh riuhnya keinginan. Ketika langit seolah lebih dekat, dan suara hati terdengar lebih jernih. Betapa banyak orang yang mengeluh tentang sempitnya rezeki, tentang harapan yang tak kunjung tiba, padahal langit telah menyediakan pintu untuk mengetuknya. Sholat duha. Tapi pintu itu hanya bisa diketuk oleh tangan yang sabar, dan hanya dibuka oleh hati yang yakin. Maka mereka yang menyambut duha, bukan hanya sedang beribadah, tapi juga sedang membersihkan jalan rezekinya dari debu keraguan. Ada sesuatu yang berbeda saat engkau menunaikan sholat duha dengan kesadaran penuh. Setiap gerakan terasa lebih khusyuk, setiap bacaan lebih bergetar, dan setiap sujud menjadi lebih dalam. Ini bukan sekadar karena waktu yang tenang, tapi karena duha mengajarkanmu untuk memperlambat langkah dan merasakan setiap detik ibadah itu dengan kesungguhan. Engkau tidak sedang buru-buru menyelesaikan, tapi justru ingin berlama-lama di hadapannya. Dan saat itulah doa menjadi bukan hanya permintaan, tapi pernyataan cinta, kepercayaan, dan penyerahan total. Engkau meletakkan seluruh kegundahan di atas sajadah, dan pulang dengan dada yang lebih lapang meskipun dunia belum berubah. Sholat duha bukan sekadar alat untuk meminta, tapi ruang untuk menata. Menata hati, menata niat, dan menata arah. Kadang yang membuat rezeki terhambat bukan karena pintunya tertutup, tapi karena kita salah mengetuk. Duha membantu kita melihat lebih jernih, merasa lebih tenang, dan memahami bahwa rezeki bukan hanya soal uang, tapi juga soal keikhlasan, ketenangan, dan keberkahan dalam apa yang telah dimiliki. Maka ketika engkau mulai menjadikan duha sebagai kebiasaan, jangan heran jika hidupmu mulai berubah perlahan. Bukan karena keajaiban semata, tapi karena engkau sedang mengizinkan cahaya langit masuk ke dalam hidupmu. Bab 2. Doa setelah duha yang menggetarkan langit. Dalam hidup ini, ada kalimat-kalimat yang lahir dari kebijaksanaan langit, bukan hanya dari mulut manusia,
Dan doa yang diajarkan Rasulullah setelah sholat duha adalah salah satunya. Bukan sekadar rangkaian kata indah, tapi sebuah jembatan spiritual yang menghubungkan hati yang remuk dengan rahmat yang tak terbatas. Doa ini mengajarkan cara memanggil rezeki tanpa mengemis pada dunia. Ia menyusun kata-kata yang tidak hanya menyentuh, tapi menggugah langit. Ketika lidah mulai melafazkannya dan hati menghadirkannya, doa ini menjadi lebih dari sekadar bacaan. Ia berubah menjadi seruan jiwa yang bersandar penuh kepada Rabb-Nya. Allahumma inna duha duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Kalimat pembuka ini seolah menjadi deklarasi bahwa segala sesuatu, dari waktu, cahaya, kekuatan, hingga keindahan, semuanya berasal dari Allah. Disinilah letak kekuatan doa ini. Ia dimulai dengan pengakuan bahwa kita tak memiliki apapun. Ketika seseorang memulai doanya dengan merendahkan dirinya di hadapan Allah, itulah titik di mana ia sedang meninggikan permohonannya. Tak ada rasa sombong, tak ada keluh yang dipaksakan, hanya kerendahan hati yang penuh harap dan keyakinan bahwa rezeki hanyalah miliknya, dan hanya dialah yang dapat menggerakkannya untuk kita. Kalimat-kalimat berikutnya seperti menyusuri langit dan bumi, menyebut setiap penjuru tempat di mana rezeki mungkin bersembunyi. In kana rizqi fis samai fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Sebuah permintaan yang indah dan dalam. Kita tidak tahu di mana rezeki kita berada, di langitkah ia tertahan, atau terkuburkah ia dalam bumi. Maka doa ini mengajarkan kita untuk memanggilnya dengan penuh harap, dari segala arah yang tak kasat mata. Bahkan jika rezeki itu sedang tersembunyi di balik kesulitan atau terhalang karena kesalahan kita sendiri, kita mohon agar Allah melapangkan dan menyucikannya. Inilah bentuk permohonan yang tidak hanya menunggu datangnya nikmat, tapi juga bersedia membersihkan jalan menuju nikmat itu. Doa ini bukan hanya doa yang dimaksudkan untuk mereka yang sedang kesusahan finansial. Ia adalah doa yang cocok untuk setiap jiwa yang sedang mencari arah, mencari jawaban, mencari kebahagiaan sejati. Sebab rezeki tidak selalu berbentuk materi. Ada yang bentuknya ketenangan batin, ada yang datang berupa kesehatan, ada pula yang turun dalam wujud orang-orang baik yang menemani perjalanan kita. Maka ketika kita membaca doa ini, jangan batasi harap hanya pada harta atau angka. Bukalah hati untuk rezeki yang lebih luas, rezeki yang membawa makna, rezeki yang menumbuhkan syukur, rezeki yang menguatkan keimanan. Di akhir doa kita memohon, Atini ma ataita ibadakas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku sebagaimana yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Kalimat ini merendahkan ego kita yang kadang merasa paling tahu apa yang terbaik. Kita pasrahkan jenis, jumlah, dan waktu datangnya rezeki itu kepada Allah. Karena hamba yang saleh tak selalu diberi dalam bentuk yang kita lihat sebagai cukup, tapi mereka selalu diberi dalam bentuk yang berkah. Itulah sebabnya mereka tetap tenang meski sedikit, tetap bersyukur meski sempit. Dan dalam penutup doa ini, kita diajak untuk tidak hanya meminta apa yang baik menurut kita, tapi meminta sebagaimana Allah memberi kepada orang-orang yang dicintainya. Bab 3. Ketika doa mengubah alur rezeki. Ada saat-saat dalam hidup ketika segala jalan terasa buntu. Engkau sudah mencoba segala usaha, mengetuk berbagai pintu, bahkan memaksakan senyum di tengah rasa lelah yang menggerus batin. Namun tetap saja, yang datang bukan rezeki yang ditunggu, melainkan ujian yang bertubi-tubi. Disinilah peran doa menunjukkan kuasanya. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai poros yang mengubah arah. Doa yang dibaca setelah sholat duha bukanlah mantra yang memaksa takdir, tapi ia adalah jembatan yang menyambungkan kita pada kehendaknya yang lebih besar. Dalam doa, engkau tidak sedang mencoba mengatur Allah, tapi sedang merelakan diri diatur oleh kasih-Nya. Ketika doa itu dibaca dengan keyakinan yang mendalam, engkau sebenarnya sedang mengubah posisi dari pengemis dunia menjadi tamu kehormatan di sisi langit. Dunia mungkin masih menundamu, tapi langit sudah membuka ruang. Dan perubahan itu tidak selalu terlihat secara langsung. Kadang bukan uang yang tiba-tiba datang, tapi jalan pikiranmu menjadi jernih.
Kadang bukan tawaran kerja yang menghampiri, tapi hatimu yang tiba-tiba tenang, lalu kejelasan datang dengan sendirinya. Rezeki bisa berbentuk inspirasi, pertemuan tak terduga, atau ide yang selama ini tersembunyi dalam diam. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan satu doa yang dibaca dengan sepenuh hati. Engkau mungkin bertanya, mengapa setelah aku membaca doa itu, rezekiku belum juga datang? Maka ketahuilah, doa bukan hanya tentang hasil, tapi juga proses. Allah bisa saja langsung mengabulkan doamu, tapi seringkali Ia memilih untuk mendidikmu dulu. Ia ingin melihat apakah engkau meminta karena percaya, atau hanya karena putus asa. Ia ingin melihat apakah engkau bertahan meski tak langsung melihat hasil, ataukah engkau hanya ingin cepat-cepat pergi begitu pintu tak langsung terbuka. Maka dalam tiap doa yang kau panjatkan setelah sholat duha, lihatlah hatimu, apakah engkau benar-benar berserah atau hanya sedang berdagang dengannya. Setiap kali engkau membaca doa itu dengan sungguh-sungguh, engkau sedang menggali sumur di padang pasir kehidupanmu. Awalnya mungkin hanya pasir dan batu, tapi jika kau terus menggali, pada akhirnya engkau akan menemukan mata air. Dan mata air itu bukan hanya milikmu, tapi akan memberi manfaat pada banyak orang di sekitarmu. Itulah hakikat rezeki yang datang dari doa. Ia tidak hanya mencukupi dirimu, tapi juga membawa manfaat bagi orang lain. Maka ketika engkau melihat orang lain tersenyum karena pertolonganmu, ketahuilah bahwa itu pun bagian dari rezekimu. Dan bisa jadi, itu semua dimulai dari satu doa yang kau ucapkan dalam sunyi duha. Perubahan rezeki itu bukan semata tentang banyaknya nominal, tapi tentang hadirnya keberkahan. Apa artinya penghasilan besar jika hati selalu gelisah? Apa maknanya karier cemerlang jika keluargamu tak pernah tenang? Maka saat engkau membaca doa setelah duha, sebenarnya engkau sedang memohon kehidupan yang selaras antara kebutuhan dunia dan kebutuhan jiwa. Allah tidak akan pernah menunda rezeki seseorang tanpa maksud, dan Dia pun tidak akan mengabaikan doa hambanya yang bersungguh-sungguh. Jadi, teruslah membaca doa itu, bukan hanya untuk meminta, tapi juga untuk menyelaraskan dirimu dengan alur rezeki yang telah ditetapkannya. Bab 4. Syarat tersembunyi dalam setiap permohonan. Tak sedikit orang yang memanjatkan doa dengan sepenuh hati, tetapi merasa belum dikabulkan. Lalu mereka mulai bertanya-tanya, di mana letak kekuranganku? Padahal bisa jadi jawabannya bukan pada kurangnya kata, melainkan pada kondisi hati yang membacanya. Doa setelah sholat duha itu ibarat benih yang sangat subur, namun ia hanya tumbuh jika ditanam di tanah yang bersih dan disiram dengan air keyakinan. Maka syarat pertama dari doa yang mengubah rezeki bukan pada lafaznya, melainkan pada keikhlasan yang mengiringinya. Berapa banyak orang membaca doa itu, tapi hanya segelintir yang merasakannya benar-benar mengetuk langit, karena mereka menanamnya dalam hati yang suci dari keluh dan prasangka. Dalam doa tersebut, kita memohon agar rezeki yang sulit dipermudah, yang jauh didekatkan, yang haram disucikan, dan yang tersembunyi dimunculkan. Tapi jarang kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar siap menerima rezeki itu? Apakah kita sudah membersihkan diri dari sifat tamak, dari keluh kesah, dari rasa tidak pernah cukup? Kadang Allah menunda rezeki bukan karena Ia pelit, tapi karena kita belum siap menanggung tanggung jawab dari rezeki itu. Sebab setiap rezeki membawa amanah. Dan Allah Maha mengetahui kapan waktu terbaik bagi seorang hamba untuk menerima sesuatu. Maka jika kita membaca doa ini, bersiaplah bukan hanya untuk menerima, tapi juga untuk berubah. Ada satu hal yang tak banyak disadari oleh mereka yang terburu-buru dalam meminta, bahwa doa bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan, tapi juga tentang cara kita hidup. Doa adalah gema dari kepribadian. Orang yang mulutnya meminta rezeki, tapi hatinya masih menyimpan kebencian dan iri, sedang mencampur adukan cahaya dan kegelapan. Sedangkan langit hanya menerima doa yang jernih, yang lahir dari hati yang ikhlas. Maka sebelum meminta, bersihkanlah dulu wadah yang akan menampung anugerah. Perbaiki akhlak, luruskan niat, dan kuatkan tekad untuk menjadi pribadi yang layak menerima limpahan rezeki. Doa setelah duha akan menjadi sangat dahsyat jika dibaca dengan jiwa yang sudah tertata. Syarat berikutnya adalah sabar. Kata yang sederhana namun jarang benar-benar dipahami.
Sabar bukan berarti menunggu dalam diam, tetapi aktif bertahan dengan kepercayaan penuh bahwa Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih baik. Ketika doa tak langsung dijawab, bukan berarti Allah menolaknya. Bisa jadi Allah sedang melatih kita, menguatkan tulang punggung kita agar siap membawa lebih banyak. Banyak orang gagal bukan karena kurang usaha, tapi karena berhenti terlalu cepat. Padahal hanya satu langkah lagi sebelum rezeki itu tiba. Maka mereka yang sabar, merekalah yang benar-benar memahami makna doa setelah duha. Bukan sekadar meminta, tapi juga memantaskan diri untuk menerima. Dan pada akhirnya, syarat terbesar dari semua permohonan adalah husnuzhon, berbaik sangka kepada Allah. Ini bukan soal optimisme kosong, tapi tentang keyakinan mendalam bahwa apapun yang Allah tetapkan, pasti mengandung hikmah yang besar. Bahkan jika rezeki yang kita minta tak juga datang, bisa jadi Allah sedang menggantinya dengan rezeki yang lebih tinggi nilainya. Ketenangan, kedekatan, dan kepasrahan. Sebab hakikat rezeki bukan hanya apa yang kita genggam, tapi juga apa yang menenangkan jiwa. Maka saat membaca doa itu, tanamkanlah dalam hati, aku percaya pada waktumu ya Allah, dan aku percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkanku meminta tanpa memberi. Bab 5. Rezeki tidak selalu berbentuk uang. Dalam kehidupan yang kian materialistik, banyak orang mengira bahwa rezeki hanyalah sebatas uang, harta, atau kenaikan jabatan. Padahal sempitnya definisi ini seringkali membuat hati sempit pula menerima takdir. Seseorang bisa saja memiliki banyak uang, namun merasa hampa, atau memiliki segala fasilitas hidup, tetapi justru kehilangan arah. Disinilah letak keindahan doa setelah sholat duha. Ia mengajak kita untuk melihat rezeki dari kacamata langit, bukan semata dari logika dunia. Ia menyadarkan bahwa rezeki sejati adalah sesuatu yang membuat hati tenang, hidup menjadi berarti, dan langkah kita semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh darinya. Saat kita memohon agar rezeki diturunkan dari langit atau dikeluarkan dari bumi, sejatinya kita sedang membuka diri terhadap bentuk-bentuk rezeki yang tak selalu kasat mata. Ada rezeki yang datang dalam bentuk kesempatan kedua setelah kegagalan besar. Ada pula rezeki yang turun berupa keluarga yang utuh, pasangan yang sabar, anak-anak yang syalih, bahkan kesehatan yang selama ini kita anggap biasa adalah rezeki luar biasa yang tak tergantikan. Maka ketika engkau membaca doa itu, jangan hanya membayangkan tumpukan uang atau larisnya usaha. Bayangkan pula betapa berharganya waktu bersama orang tua yang masih hidup, atau waktu tidur yang nyenyak tanpa gelisah. Sebagian orang baru sadar bahwa mereka telah diberi rezeki besar justru setelah kehilangannya. Kita seringkali lebih sibuk menghitung yang belum ada daripada mensyukuri apa yang sudah berada dalam genggaman. Maka doa setelah duha juga merupakan pengingat bahwa sebelum meminta rezeki tambahan, bersyukurlah atas rezeki yang telah diberikan. Orang yang tahu bersyukur akan selalu merasa cukup meski sedikit. Sementara orang yang hanya fokus pada kekurangan akan selalu merasa kurang meski diberi melimpah. Dalam keheningan duha, saat kita menadahkan tangan dengan kerendahan hati, kita tidak hanya sedang meminta tambahan rezeki, tapi sedang diajarkan cara melihat rezeki itu sendiri dengan cara yang baru. Rezeki bisa datang dalam bentuk ketenangan jiwa. Di zaman yang penuh tekanan, di mana banyak orang terjebak dalam perlombaan tanpa akhir, ketenangan adalah rezeki yang mahal. Orang yang mampu tidur dengan hati yang damai, menjalani hari tanpa iri kepada kehidupan orang lain, adalah orang yang telah diberi rezeki luar biasa. Doa setelah duha, ketika dibaca dengan khusyuk dan penuh rasa syukur, membuka ruang dalam jiwa untuk menerima bentuk-bentuk rezeki ini. Ia membentuk jiwa yang lapang, yang mampu melihat berkah dalam hal-hal kecil, dan menjadikan kita hamba yang mampu menikmati hidup meski sederhana. Maka jangan pernah merasa kecewa jika setelah membaca doa ini, engkau belum melihat uang bertambah atau posisi naik. Karena bisa jadi Allah sedang memberimu rezeki yang nilainya lebih besar, kemampuan untuk bersabar, kekuatan untuk bangkit, atau jalan keluar yang tak disangka. Jangan nilai hasil dari kacamata dunia saja, karena yang engkau panjatkan adalah doa yang mengetuk pintu langit. Dan langit memiliki cara sendiri dalam menurunkan rezekinya. Kadang bukan harta yang bertambah, melainkan hati yang diperkuat.
Kadang bukan angka yang naik, tapi bahagia yang hadir tanpa alasan. Itulah rezeki yang paling sejati. Bab 6. Rahasia waktu duha dan ketenangan dalam permohonan. Ada rahasia besar yang tersembunyi dalam waktu duha. Ia bukan hanya sekadar jeda di antara pagi dan siang, tetapi merupakan ruang yang sangat intim. Waktu yang disiapkan oleh langit bagi jiwa-jiwa yang ingin kembali pulang. Saat kebanyakan manusia mulai larut dalam rutinitas dan kesibukan dunia, waktu duha datang seperti bisikan lembut yang memanggil, "Luangkan waktumu sebentar saja, aku menunggu." Ia adalah waktu yang tidak hanya diberkahi, tapi juga penuh kelembutan ilahiyah. Dalam waktu itulah, doa tidak hanya naik, tapi juga disambut oleh suasana langit yang sedang terbuka luas. Mereka yang memilih untuk sholat duha dan berdoa setelahnya adalah orang-orang yang telah memahami bahwa hidup bukan sekadar tentang bergerak, tapi juga tentang berhenti di waktu yang tepat untuk menyambung kekuatan batin. Betapa banyak orang yang berjalan tanpa arah karena terlalu sibuk dengan dunia, lupa bahwa kekuatan sejati tidak hanya bersumber dari kerja keras, tapi juga dari hubungan dengan Tuhan. Maka dalam setiap gerakan sholat duha, dalam setiap lirih permohonan setelahnya, terselip keputusan penting untuk berpaut kepada Allah lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukan sekadar ibadah, ini adalah keputusan untuk menyeimbangkan hidup antara kerja dan doa, antara harap dan pasrah. Ketenangan dalam waktu duha adalah kondisi spiritual yang sulit ditemukan di waktu lain. Udara belum panas, suara dunia belum begitu riuh, dan hati masih punya ruang untuk hening. Di waktu seperti inilah, suara hati lebih jujur dan pandangan batin lebih terang. Ketika engkau berdoa dalam ketenangan duha, engkau tidak sedang meminta dengan suara keras, tapi dengan keheningan yang lebih didengar oleh langit. Doa yang keluar dari ketenangan jauh lebih kuat daripada doa yang lahir dari kegelisahan. Karena dalam hening tidak ada ambisi yang memaksa, hanya ada kerinduan yang mengalir lembut kepada Tuhan. Waktu duha juga mengajarkan kita tentang ritme kehidupan yang benar, bahwa tidak semua harus dikejar dengan tergesa-gesa. Kadang, justru dalam memperlambat langkah, kita bisa melihat arah dengan lebih jelas. Doa setelah sholat duha mengajarkan kita untuk menyeimbangkan antara bergerak dan berhenti, antara mengejar dan menerima. Ia bukan hanya ajakan untuk berharap, tapi juga latihan untuk percaya. Dalam waktu duha, kita tidak sedang bernegosiasi dengan Tuhan, tetapi sedang membiarkan diri kita larut dalam kelembutannya, menerima bahwa segala hal memiliki waktunya sendiri. Dan barangkali itulah hikmah terbesar dari doa setelah duha. Ia mengubah cara kita melihat rezeki, bukan hanya dari segi jumlah, tapi juga dari segi kedekatan kepada pemberi. Kita mulai memahami bahwa ketenangan adalah rezeki, waktu luang adalah rezeki, kemampuan untuk bersyukur dan bersabar adalah rezeki. Dan semua itu hanya bisa dirasakan jika kita memberi waktu kepada jiwa untuk beristirahat di hadapan Tuhan. Maka ketika engkau membaca doa itu di waktu duha, biarlah ia tidak hanya menjadi permintaan, tapi juga menjadi pelukan dari langit yang memeluk seluruh harapmu yang belum terjawab. Bab 7. Mengundang rezeki dengan hati yang lapang. Tidak ada doa yang benar-benar naik ke langit jika disampaikan dengan hati yang sempit, sebab sempitnya hati seringkali menahan derasnya arus kebaikan yang ingin masuk. Doa setelah sholat duha, seindah apapun lafaznya, baru akan menjadi kekuatan jika dibacakan dengan hati yang lapang. Keterbukaan jiwa adalah kunci turunnya rezeki, karena Allah tidak menitipkan pemberiannya kepada hati yang masih dipenuhi prasangka dan dendam. Hati yang lapang adalah ruang bersih tempat cahaya Allah masuk tanpa hambatan. Maka, sebelum menadahkan tangan, luaskan dahulu dadamu dari kesempitan dunia, agar langit mudah menurunkan titipannya kepadamu. Banyak orang membaca doa, tapi belum benar-benar menerima ketetapan Allah. Mereka masih menggenggam kuat kehendaknya sendiri, tidak membiarkan diri menyatu dengan kehendaknya. Padahal dalam keikhlasan menerima skenario Allah, itulah terkandung keluasan rezeki yang hakiki. Hati yang lapang tidak selalu tahu kemana hidup akan membawanya, tapi ia selalu tenang karena yakin bahwa Allah lah yang menuntun. Dalam doa duha, saat kita mengakui bahwa kekuatan, keindahan, dan kekuasaan hanya miliknya,
kita sedang membebaskan diri dari keinginan untuk mengendalikan segalanya sendiri. Dan pada saat itulah keajaiban perlahan muncul. Tidak lewat pintu yang kita kira, tapi dari arah yang tidak kita sangka. Rezeki tidak hanya datang kepada mereka yang bekerja keras, tapi juga kepada mereka yang mampu melepaskan keterikatan dari dunia secara berlebihan. Saat seseorang terlalu menggantungkan kebahagiaannya pada hasil kerja semata, ia akan mudah kecewa ketika usahanya tak sesuai harapan. Tapi orang yang lapang hatinya selalu bisa bersyukur dalam segala keadaan. Doa setelah duha menjadi jembatan antara usaha dan tawakal. Ia mengajarkan kita untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, lalu melepaskan hasilnya kepada Allah tanpa cemas. Karena dalam doa itu, ada seruan agar rezeki yang jauh didekatkan, yang sulit dimudahkan, dan yang haram disucikan. Sebuah bentuk ketundukan total kepada kehendak ilahi. Hati yang lapang adalah tempat di mana doa tumbuh menjadi kenyataan. Ia seperti ladang yang subur, di mana benih harapan yang ditanam dengan ikhlas akan tumbuh perlahan menjadi buah keberkahan. Maka jika engkau merasa rezekimu belum berubah, mungkin bukan karena doamu kurang kuat, tapi karena hatimu masih terlalu sempit menampungnya. Luaskanlah hatimu dengan memaafkan, dengan menerima, dan dengan berserah. Doa yang dipanjatkan dengan kebersihan hati tidak hanya mengetuk pintu langit, tapi juga membuka pintu dalam diri sendiri. Dan seringkali, yang membuat rezeki akhirnya datang, bukan hanya kata-kata yang diucapkan, tapi jiwa yang sudah siap menerimanya dengan lapang. Rezeki bisa berbentuk peluang, orang-orang baik yang hadir di hidupmu, atau bahkan hikmah di balik ujian yang sedang kau alami. Tapi semua itu hanya bisa dikenali oleh hati yang tidak terjebak dalam sempitnya harapan duniawi. Maka ketika engkau membaca doa setelah duha, biarkan hatimu mengembang seperti langit pagi. Jangan sempitkan doa hanya pada uang atau kekayaan. Bukalah ia pada makna yang lebih luas. Kemudahan dalam urusan, kesehatan yang membaik, atau bahkan rasa cukup atas apa yang ada. Karena rezeki sejati selalu beriringan dengan kelapangan hati. Dan sholat duha beserta doanya adalah cara kita melatih jiwa untuk menjadi tempat yang luas bagi rahmat Allah. Bab 8. Jalan rezeki yang tidak terduga. Seringkali manusia menyangka bahwa rezeki hanya datang melalui jalan-jalan yang sudah ia rencanakan. Lewat pekerjaan tetap, lewat dagangan yang laku, lewat usaha yang berjalan baik. Padahal Allah bukan hanya Tuhan yang maha memberi, tapi juga maha kreatif dalam caranya memberi. Dalam doa setelah sholat duha, saat kita memohon agar rezeki yang tersembunyi ditampakkan, sejatinya kita sedang membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan baru yang belum kita lihat. Bisa jadi rezeki tidak datang dari arah yang selama ini kau tunggu, tapi dari arah yang selama ini tidak pernah kau anggap. Itulah mengapa doa ini begitu penting, karena ia bukan hanya mengundang rezeki, tapi juga membentuk kesadaran bahwa Allah bebas memilih jalan manapun untuk menyampaikannya padamu. Doa ini menyadarkan bahwa kita tidak bisa mengatur dari mana datangnya kebaikan. Kadang Allah menutup pintu yang sangat kita harapkan, bukan karena benci, tapi karena Ia ingin menunjukkan bahwa masih ada pintu lain yang lebih tepat. Dan hanya mereka yang membaca doa ini dengan jiwa terbuka yang bisa menerima kenyataan itu. Saat engkau mengucap, "Jika rezekiku di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah." Engkau sedang menanggalkan keinginanmu untuk mengontrol dan menggantinya dengan kepercayaan penuh pada kebijaksanaan Allah. Dalam kata lain, engkau sedang belajar berserah dalam arti yang sesungguhnya, melepas ekspektasi dan menerima realitas sebagai bagian dari skenario Tuhan yang sempurna. Jangan kaget jika setelah membaca doa ini dengan sungguh-sungguh, engkau dipertemukan dengan hal-hal yang tampaknya biasa, tapi membawa perubahan besar. Seorang teman lama tiba-tiba menghubungi dengan tawaran kerja. Seorang pembeli datang tanpa kau cari. Atau bahkan engkau menemukan ide yang selama ini tersembunyi dalam pikiranmu sendiri. Rezeki yang datang dari arah tak disangka bukan hanya tentang sumbernya, tapi juga tentang waktu dan cara ia datang. Ia hadir tepat saat engkau sedang merasa hampir menyerah. Dan justru di saat itu, doa yang kau panjatkan di pagi duha menjadi jembatan yang menyambungkan keajaiban langit ke dalam dunia nyata.
Namun jangan pula merasa kecewa jika yang datang pertama kali bukan rezekinya, tapi ujiannya. Karena terkadang sebelum rezeki turun, Allah ingin membersihkan jalan hidup kita terlebih dahulu. Ia singkirkan yang menghalangi, Ia uji kesabaranmu, Ia pisahkanmu dari hal-hal yang membuatmu lemah. Semua itu adalah bagian dari proses agar rezeki yang akan datang nanti benar-benar bisa kau tanggung dan syukuri. Maka, bacalah doa itu dengan kesadaran penuh bahwa Allah sedang menyiapkanmu, bukan mengabaikanmu. Karena cara terbaik Allah menyampaikan rezekinya adalah dengan memastikan engkau siap menerimanya. Bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan jiwa. Ingatlah selalu bahwa Allah punya jalan-jalan rahasia yang tak pernah dibayangkan manusia. Ia bisa membukakan pintu lewat satu pertemuan, satu ucapan, bahkan satu musibah yang mengantarmu ke arah yang lebih baik. Maka jangan sempitkan harapanmu hanya pada logika. Saat engkau membaca doa duha dengan keyakinan, engkau sedang mengizinkan Allah bekerja dalam hidupmu dengan caranya sendiri. Dan caranya itu, meski tak selalu seperti yang kau rencanakan, selalu berujung pada kebaikan yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih berkesan daripada apapun yang bisa kau bayangkan. Bab 9. Doa sebagai cermin jiwa yang sesungguhnya. Setiap kali seseorang berdoa, ia sedang membuka tabir terdalam dari jiwanya. Kata-kata yang diucapkan mungkin terdengar indah, tetapi yang benar-benar naik ke langit adalah getaran hati di baliknya. Maka, doa setelah sholat duha bukan hanya rangkaian lafaz yang hafal di bibir, melainkan pengakuan terdalam bahwa diri ini lemah dan sangat bergantung pada kemurahan Allah. Saat seorang hamba mengucap, "Berikanlah aku sebagaimana yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang syalih," itu bukan sekadar permintaan, melainkan juga kerendahan hati yang luar biasa. Ia tidak meminta lebih, tidak meminta istimewa, hanya ingin ikut dalam arus keberkahan yang sama, sebagaimana orang-orang yang dicintai oleh Tuhannya. Doa yang kita panjatkan setelah duha seringkali bukanlah tentang dunia itu sendiri, melainkan tentang siapa diri kita di hadapan dunia. Apakah kita memohon dengan keyakinan yang teguh, ataukah hanya karena kepepet? Apakah kita datang kepada Allah sebagai seorang sahabat yang rindu, atau sebagai seorang pengeluh yang terpaksa? Semua itu tercermin dari getaran jiwa saat doa itu dibaca. Maka bukan suara keras yang membuat doa itu terdengar oleh langit, melainkan ketulusan yang tak terlihat. Dan dalam keheningan itulah, seseorang bisa mengenal siapa dirinya sebenarnya. Bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan yang Maha Melihat. Banyak orang berdoa dengan penuh semangat, tetapi ketika apa yang diharapkan tak kunjung datang, ia mulai goyah. Ia mempertanyakan doa itu, mempertanyakan waktu Allah, bahkan mempertanyakan apakah pantas berharap. Padahal jawaban dari doa bukan hanya berbentuk hasil, tapi juga proses penguatan iman. Terkadang Allah tidak langsung memberi karena Ia ingin melihat bagaimana kita bertahan, bagaimana kita memperbaiki diri di tengah penantian. Dan sungguh tidak ada bentuk jawaban yang lebih indah daripada Allah yang membentuk kita menjadi pribadi yang baru saat kita terus bersimpuh dalam doa. Doa bukan hanya mendatangkan rezeki, tapi juga menumbuhkan kedewasaan rohani. Doa yang dipanjatkan setelah duha adalah latihan spiritual untuk mengenali keikhlasan. Ia menguji apakah kita benar-benar pasrah atau hanya menggantungkan harapan pada hasil duniawi semata. Saat kita mengucapkan doa itu, kita sejatinya sedang mencerminkan kualitas jiwa. Apakah ia sabar, yakin, lapang, dan jujur? Maka semakin sering kita membacanya dengan hati yang terbuka, semakin kita mengenal titik-titik lemah dalam diri, dan semakin kita terdorong untuk memperbaikinya. Inilah yang membuat doa menjadi cermin. Ia tidak hanya memperlihatkan keinginan kita, tapi juga memperlihatkan siapa sebenarnya kita saat berharap. Maka jangan pernah anggap remeh satu doa yang tulus. Ia bisa mengubah bukan hanya keadaan, tetapi juga kedalaman jiwa. Doa setelah duha adalah panggilan untuk melihat ke dalam sebelum kita berharap dari luar. Karena seringkali yang harus diubah terlebih dahulu bukanlah dunia di sekitar kita, tetapi cara kita memandangnya. Dan ketika jiwa sudah berubah, ketika hati sudah jernih, maka rezeki yang datang pun tidak lagi terasa sebagai pemberian yang luar, melainkan sebagai bagian dari kedekatan batin antara seorang hamba dan Tuhannya. Itulah kenikmatan hakiki dari sebuah doa yang dijawab.
bukan sekadar hasilnya, tapi kedekatan yang tumbuh karenanya. Bab 10. Ketika doa mengubah takdir. Ada satu rahasia yang hanya dimengerti oleh orang-orang yang tekun berdoa dengan sepenuh hati, bahwa takdir, sekeras apapun ia ditulis di Lauhul Mahfuz, bisa berubah dengan izin Allah melalui doa. Ini bukan sekadar dogma spiritual, melainkan kenyataan yang hidup dalam perjalanan para hamba yang berserah diri. Salat duha dan doa setelahnya bukan hanya amalan tambahan, tetapi bentuk keberanian spiritual untuk mengetuk pintu langit dan mengatakan, "Ya Allah, aku percaya kehendak-Mu, tapi aku juga percaya bahwa Engkau Maha Pengasih yang suka mendengar rintihan hamba-Mu." Dan dari keyakinan itulah, perubahan demi perubahan mulai terjadi, pelan tapi pasti. Tidak karena dunia berubah duluan, tapi karena hati yang mulai merengkuh kekuatan dari Allah yang Maha Hidup. Banyak dari kita hidup dalam lintasan takdir yang suram, merasa terjebak dalam nasib yang stagnan. Namun sebetulnya, itu bukan karena jalan hidup tertutup, melainkan karena doa-doa kita belum sungguh-sungguh mengetuk rahmat Allah. Doa setelah duha bukan permintaan ego, tapi seruan jiwa yang ingin bertransformasi. Maka ketika kita mengucapkan, "Jika rezekiku jauh, dekatkanlah," itu bukan hanya permintaan praktis, tapi juga sikap keberanian untuk membuka diri pada arah hidup yang baru. Kadang Allah tidak langsung mengubah keadaanmu, tapi Ia menggerakkanmu perlahan ke jalur yang selama ini kau hindari. Dan ternyata, disitulah pintu rezeki terbuka, di tempat yang tak pernah kau kira, di waktu yang tak pernah kau rancang. Takdir memang milik Allah. Tapi doa adalah bahasa cinta antara hamba dan Rabb-Nya yang bisa menggetarkan langit. Ia tidak selalu menghapus musibah, tapi bisa mengubah cara kita menanggungnya. Ia tidak selalu menambah kekayaan, tapi memperluas rasa cukup. Maka ketika seseorang memulai pagi dengan sholat duha dan menutupnya dengan doa penuh keyakinan, ia sebenarnya sedang menulis ulang naskah hidupnya. Bukan dengan pena dunia, tapi dengan tinta langit. Dan di balik semua keajaiban yang terjadi, akan kau sadari satu hal, bahwa Allah tidak pernah menunda rezeki. Hanya saja kadang kita yang terlalu terburu-buru untuk bersyukur. Doa yang lahir dari kedalaman hati akan mengalir seperti air jernih yang mencari jalannya sendiri. Ia tidak terburu-buru, tapi terus bergerak. Ia tidak menabrak, tapi mengalir di antara celah takdir yang keras. Maka rezeki yang berubah bukanlah mukjizat dadakan, melainkan hasil dari aliran energi spiritual yang konsisten. Salat duha dan doa sesudahnya menjadi pelatihan jiwa, agar kita tidak hanya berharap kepada makhluk, tetapi menggantungkan segala pada Sang Pencipta. Dan ketika harapan kita sudah sepenuhnya tertambat kepadanya, maka tidak ada lagi ketakutan akan kegagalan, sebab kita tahu, apapun hasilnya, itu adalah bentuk terbaik dari rahmat Allah yang telah kita panggil lewat doa. Akhirnya, yang tersisa bukan hanya perubahan rezeki, tapi perubahan cara kita memaknai hidup. Doa setelah duha menjadi cermin bahwa kita adalah makhluk penuh harap, namun juga penuh daya. Kita bukan hanya peminta, tapi juga pejuang dalam keyakinan. Dan Allah dalam kasih-Nya yang tak berbatas, akan terus memberi jalan bagi siapapun yang tidak lelah mengetuk, tidak putus berharap, dan tidak lelah menadahkan tangan, meskipun dunia belum berubah. Karena sejatinya, ketika hati sudah penuh dengan harapan kepada Allah, itulah saat takdir pun mulai bergerak pelan-pelan menuju arah yang selama ini telah tertulis. Hanya saja baru kini kita siap menjalaninya. Sahabatku yang sedang berjalan menuju cahaya, semoga setiap doa yang kau panjatkan setelah sholat duha menjadi pintu yang membukakan rezeki terbaik dari sisi Allah. Semoga hatimu selalu lapang, langkahmu dimudahkan, dan hidupmu dipenuhi keberkahan yang tak terduga. Jika video ini menyentuh hatimu, tinggalkan komentar, "Amin ya Rabbal Alamin," dan bagikan pada siapapun yang kau cintai, agar mereka pun merasakan getaran yang sama, bahwa satu doa yang tulus bisa mengubah segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.